Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi part ke-24. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada part kali ini, Tianxing yang mendengar suara Guqin dari arah luar aula tenangnya pun mencari tahu sumber suara musik tersebut. Ketika Tianxing memeriksa dan penasaran siapa yang memainkan alat musik tersebut, Tianxing terkejut dan terpesona mengetahui ternyata yang memainkan alat musik Guqin itu ialah Wen. Dari kejauhan, Tianxing mendengarkan lantunan musik yang dimainkan Wen, seperti air yang mengalir di pegunungan yang tinggi. Dengan bakat yang dimiliki, Wen memainkan alat musik dengan sangat terampil. Mendengar suara musik Guqin yang dimainkan Wen, Tianxing merasa seolah seperti berada di gunung yang tinggi dengan aliran air yang mengalir di sekitarnya. Wen pun terkejut dengan kedatangan Tianxing yang sedang memperhatikannya. Dengan terkejutnya Wen, di petikan senar terakhir, senar itu memunculkan energi spiritual. Tianxing yang melihat senar dari Guqin yang dimainkan oleh Wen mengeluarkan energi spiritual. Dia terheran dan bertanya-tanya, apakah Wen melakukan awaken dari Crucial Meridian juga? Wen pun menjawab pertanyaan Tianxing dan menjelaskan bahwa Crucial Meridian milik Wen disebut dengan Sky Sound. Senar yang terdapat pada Guqin terbentuk dari dalam tubuhnya setelah ia datang ke dunia itu. Tetapi saat ini Wen hanya bisa menggunakan untuk tampil saja. Tianxing menanggapi jawaban Wen dengan menjelaskan bahwa setiap kultivator memiliki Crucial Meridian yang berbeda-beda. Tapi Tianxing yakin kalau Sky Sound milik Wen bukan cuma hanya untuk bermain musik saja. Pada saat Tianxing tadi mendengarkan Wen bermain musik menggunakan Guqinnya, Tianxing merasakan gelombang suara yang ditimbulkan dari senar itu. Gelombang suara itu mempunyai dampak yang lemah. Karena melihat gelombang suara yang lemah tadi, Tianxing berpikir senar itu bisa melepaskan kekuatan melalui gelombang suara dan mungkin saja bisa menghasilkan pukulan mematikan jika Wen banyak berlatih untuk memanfaatkan gelombang tersebut. Mendengar penjelasan dari Tianxing tentang potensi kemampuan yang dimilikinya masih bisa ditingkatkan, Wen pun merasa senang karena dengan kemampuan yang ia miliki, dirinya bisa berkontribusi untuk melindungi desa bersama dengan yang lain. Mendengar Wen yang senang karena kemampuannya bisa berguna untuk desa, Tianxing mendekati Wen sambil memegang pundaknya seraya berkata, semua orang memiliki nilai masing-masing. Tidak semua orang harus melindungi desa menggunakan seni bela diri. Pada saat Tianxing memegang Wen sambil menjelaskan sesuatu kepadanya, Wen malah membayangkan hal yang lain. Wen membayangkan dirinya seolah sedang bersama Tianxing yang sedang memeluknya bagaikan pahlawan di hatinya. Sambil malu-malu dan membayangkan yang gak jelas, Wen mengatakan bukankah lebih baik bertarung bersama-sama dengan yang lain. Mendengar Wen mengatakan keinginannya dan bersedia bertarung bersama-sama, Tianxing pun menanggapi bahwa dirinya tidak menyangka ternyata Wen benar-benar serius ingin membantu melindungi desa. Dengan begitu, Tianxing pun bersedia membantu Wen untuk mengembangkan kemampuannya. Setelah itu, Tianxing memberikan sesuatu kepada Wen. Tianxing mengatakan itu merupakan pil Tiangang, harta karun top grade yang ia peroleh saat mengalahkan Raja Zuo saat itu. Tianxing menjelaskan pil itu memiliki efek yang ringan. Minum satu pil setiap harinya akan membantu Wen mengumpulkan Qi dan juga meningkatkan kekuatan Wen. Dengan mengkonsumsi satu pil setiap harinya, maka pil itu bisa membantu Wen saat dirinya mengkultivasi Sky Sound miliknya.
Mengetahui dirinya diberi pil berharga dari Tianxing, Wen pun kaget dengan harta yang diperoleh oleh Tianxing dari pertarungan hidup dan matinya. Wen bingung kenapa harta itu diberikan olehnya serta memperlakukan dirinya dengan baik. Lalu Wen mengatakan kepada Tianxing, karena Tianxing memberi sesuatu yang berharga pada dirinya, Wen tidak tahu bagaimana Wen membalas kebaikan Tianxing. Mendengar perkataan Wen yang bingung bagaimana ia membalas kebaikan Tianxing, Tianxing berkata kepada Wen. Dengan wajah coolnya, Tianxing berkata, sebenarnya ia ingin mendiskusikan sesuatu pada Wen. Namun dirinya terlalu sibuk, belum ada kesempatan untuk mendiskusikan sesuatu itu. Wen yang belum tahu apa yang akan didiskusikan oleh Tianxing kepada dirinya, Wen malah kepedean dan mengira kali sesuatu yang ingin Tianxing katakan merupakan ungkapan cinta kepada dirinya. Saat masih kepedean dikira Tianxing mau menyatakan cinta, Wen terkejut dengan ucapan Tianxing yang mengatakan kalau Tianxing berencana untuk membangun sekolah di desa. Dan Tianxing meminta Wen untuk menjadi guru di sekolah itu. Mendengar ucapan Tianxing yang gak sesuai ekspektasinya, Wen menerima rencana Tianxing dan menanyakan apakah cuma itu saja yang akan dibahas Tianxing kepada Wen. Cia, dasar woman. Makanya jangan terlalu overthinking. Ada. Setelah Tianxing mengatakan rencananya kepada Wen, tiba-tiba datang Chao memberi kabar pada Tianxing. Chao melaporkan kepada Tianxing bahwa Hubin dari pavilion konstruksi ingin bertemu dengan Tianxing. Hubin mengatakan kepada Chao, Hubin ingin menunjukkan harta karun yang bagus kepada Tianxing. Mendengar laporan dari Chao, Tianxing bertanya-tanya, apakah Hubin dan kawan-kawan telah menciptakan mainan baru. Kemudian Tianxing meminta Chao untuk mengawal dirinya menuju Hubin berada. Mereka pun menuju kantor departemen pavilion konstruksi. Sesampainya di sana, Hubin menunjukkan benda yang telah ia ciptakan kepada Tianxing. Sambil menunjukkan benda ciptaannya, Hubin mengatakan kalau dirinya ingin semua orang melihat harta karun itu. Dan itu adalah sebuah suar. Melihat suar di depan matanya, Tianxing melihat tidak ada yang spesial dari suar itu. Wen pun menambahkan selain kristal putih melayang-layang di atasnya, dirinya tidak melihat sesuatu lain yang spesial dari suar itu. Dengan santai, Hubin berkata, coba perhatikan baik-baik sesuatu yang akan ia tunjukkan. Dengan mengangkat suar sambil menyentuh bagian tengah suar itu, kristal yang terletak di tengah suar itu tiba-tiba menyala mengeluarkan cahaya. Mereka bertiga pun terkejut ketika suar itu menyala meski tanpa bantuan dari sumbu api. Hubin menjelaskan, sebelumnya Hubin menemukan mineral di luar desa. Jadi dirinya mengambil sebagian dari mineral itu untuk dibawa ke desa. Dirinya menyadari bahwa mineral bisa menyerap dan menyimpan cahaya sinar matahari. Setelah memanfaatkan sinar matahari yang tersimpan oleh kristal pada suar, mereka hanya perlu menyentuh jimat energi cahaya untuk menyalakannya. Mendengar dan mengetahui penjelasan dari Hubin tentang fungsi dan kegunaan suar tersebut, Tianxing merasa senang dengan penemuan Hubin dan kawan-kawan. Bahkan Tianxing tidak menyangka ternyata mineral bisa digunakan untuk seperti itu. Tianxing mengatakan pavilion konstruksi baru saja membuat kontribusi besar. Maka dari itu, Tianxing perlu memberi hadiah yang pantas untuk pencapaian orang-orang dari Departemen Pavilion Konstruksi. Wen yang masih bingung tentang fungsi dan kegunaan suar itu bertanya kepada Tianxing, lampu itu hanya bisa digunakan untuk penerangan. Lalu apakah itu benar-benar berharga? Mendengar perkataan Wen, Tianxing menjawab, dengan adanya suar itu, desa Xuanhuang selangkah lebih maju. Mereka semua bisa mengontrol suar itu menggunakan jimat energi cahaya. Selain sederhana, suar itu mudah dalam penggunaannya. Jika mereka bisa membuat tiang lampu tinggi dan menggunakan suar itu untuk dipasang di sekitar desa, desa Xuanhuang dapat menjadi desa yang tidak pernah tidur. Seluruh penduduk desa dapat melakukan aktivitas kerja dan bersantai seperti biasa.
bahkan setelah matahari terbenam dengan memanfaatkan suar tersebut. Jika meletakkan tiang lampu itu di luar desa, mereka bisa menjauhkan hewan liar, serta membuat patroli malam untuk para prajurit tidak terlalu berbahaya, dan menerangi jalan bagi para pengungsi. Kemudian Tianxing mengatakan, yang lebih penting dari suar itu adalah lampu itu dapat menyerap dan menyimpan sinar matahari hanya dengan mengandalkan mineral saja. Jadi mereka tidak perlu menggunakan sumber daya alam seperti minyak atau batu bara. Maka dari itu, mineral yang terdapat pada suar tersebut sangat bermanfaat bagi perkembangan desa. Setelah mendengar penjelasan fungsi serta kegunaan dari suar tersebut, Wen dan Chow pun akhirnya paham dengan betapa bermanfaatnya suar tersebut bagi desa Suan Huang. Tianxing berkata pada Hubin bahwa pavilion konstruksi harus diberi penghargaan karena telah menemukan rahasia dari mineral dan menemukan suar tersebut. Tianxing meminta Hubin untuk menyiapkan daftar nama dari semua orang yang berkontribusi dalam pembuatan suar tersebut. Mendengar perkataan Tianxing yang meminta untuk menyiapkan daftar nama orang-orang yang berkontribusi dalam pembuatan suar, Hubin pun menjawab bahwa sebenarnya suar itu tidak diciptakan oleh anggota pavilion konstruksi. Mendengar perkataan Hubin, Tianxing pun bertanya tentang siapa yang menciptakan suar tersebut. Hubin pun menjawab suar tersebut diciptakan oleh tukang kayunya yang biasa ia panggil Master Lu. Di tempat lain terlihat di kediaman Master Lu, dirinya sedang membuat sesuatu yang terlihat seperti patung kayu. Pada saat dia ingin melakukan sentuhan terakhir dalam pembuatan sesuatu itu, patung itu malah rusak, yang akhirnya ia harus mengulanginya kembali. Pada saat membuat sesuatu di rumahnya, tiba-tiba Master Lu tersadar ada tamu yang datang berada di luar kediamannya. Ternyata tamu tadi adalah Tianxing, Chow, Wen, dan Hubin. Mereka yang telah sampai di kediaman Master Lu disambut oleh Hubin. Hubin mengatakan kepada Tianxing, dirinya meminta izin untuk memberitahu Master Lu kalau Tianxing sedang berkunjung ke kediamannya. Pada saat Wen sedang menunggu di halaman rumah Master Lu, Wen memberitahu Tianxing bahwa dirinya melihat seekor bangau. Mendengar perkataan Wen, Tianxing pun melihat bangau tersebut. Tianxing tidak menyangka dirinya bisa melihat bangau di dunia yang kacau. Namun tampaknya Tianxing sadar kalau bangau itu bukanlah bangau sungguhan. Bangau itu terbuat dari kayu. Melihat bangau yang terbuat dari kayu tersebut, Tianxing pun terkesima dengan karya yang luar biasa. Selain bangau, Tianxing sepertinya masih ingin melihat karya menarik yang lainnya. Setengah jam kemudian, setelah Tianxing menunggu Hubin di dalam rumah Master Lu, Hubin datang sambil membawa sebatang anak panah. Hubin mengatakan selain The Beacon, masternya menciptakan panah tersebut. Tianxing pun mengambil panah yang dibawakan oleh Hubin kepadanya. Saat sedang memegang anak panah tersebut, pandangan Tianxing tertuju pada sebuah jimat yang menyatu dengan panah itu. Dengan rasa penasaran dengan anak panah yang diciptakan oleh Master Lu, Tianxing ingin memastikan sesuatu terkait kemampuan yang dihasilkan anak panah tersebut. Tianxing mencoba anak panah itu tanpa menggunakan kekuatannya dan hanya menggunakan kekuatan orang normal seperti biasanya. Ketika anak panah itu diluncurkan dan menancap ke pohon sebagai target serangan, panah itu mengeluarkan ledakan yang besar meski hanya menggunakan kekuatan orang biasa. Menyaksikan kekuatan panah yang besar tersebut, Tianxing jadi berpikir jika desa bisa memiliki panah seperti yang diciptakan Master Lu, desanya bisa membentuk pasukan panah api jarak jauh. Mengenai produksi anak panah itu tidak menjadi masalah karena Tianxing memiliki mesin pencetak multiguna sehingga dirinya dapat menyalin anak panah itu sebanyak-banyaknya dalam waktu yang singkat. Dengan begitu desa memiliki senjata yang hebat. Kemampuan untuk menyatukan jimat ke dalam senjata merupakan kemampuan yang dibutuhkan desa Suan Huang saat ini.
Jadi Tianxing harus merekrut orang yang memiliki kemampuan itu ke dalam departemen pavilion konstruksi. Ketika Hu Bin sedang melihat Tianxing yang sedang mencoba karyanya yang dibuat oleh masternya, Hu Bin yakin setelah Tianxing menyaksikan kehebatan karya masternya, Tianxing akan terkesan. Maka dari itu, Hu Bin percaya bahwa pavilion konstruksi hanya bisa dipimpin oleh masternya. Saat Hu Bin ingin mengunjungi masternya, Master Lu mengatakan bahwa muridnya yang terkutuk pasti sengaja memberitahu Tianxing atas bakatnya. Sambil kesal dan jengkel, Master Lu mengatakan seharusnya dirinya mengusir Hu Bin sejak dulu, karena sudah kadung datang dan dirinya tidak bisa menghindar lagi. Master Lu pun mengizinkan Hu Bin untuk membawa masuk Tianxing dan yang lain masuk menemuinya. Saat mereka semua masuk ke dalam dan bertemu dengan Master Lu, Hu Bin memperkenalkan Master Lu pada mereka bertiga. Master Lu Ban merupakan seorang penemu periode musim semi dan musim gugur. Penemuannya termasuk gergaji bingkai, air mancur tinta, serta siku ukur untuk para tukang kayu. Penemuan kecilnya membantu para tenaga kerja, sedangkan penemuan besarnya ialah membuat persenjataan untuk mendukung peperangan negara. Sebagian besar penemuannya digunakan sampai abad ke-21. Lu Ban merupakan tukang kayu yang terkenal. Menyadari ternyata Lu Ban seorang pecetus terkenal ada di hadapannya, Tianxing tidak menyangka kalau ternyata orang itu tinggal di desanya. Dengan begitu Tianxing merasa beruntung karena dengan bantuan Master Lu, teknologi di desa akan dapat berkembang lebih cepat lagi. Jika Tianxing mengandalkan pengetahuan tentang penemuan modern dan keterampilan mesin milik Lu Ban, dirinya dapat mereplikasi mesin yang hanya akan ada di masa depan dan terus mengembangkan desa. Menggabungkan keterampilan mesinnya dengan jimat, mereka bahkan mungkin bisa menciptakan pasukan kayu untuk melindungi desa. Dengan begitu mereka bisa memanfaatkan bakatnya untuk perbincangan soal peperangan. Dengan tegas dan tidak mau bertele-tele, Tianxing mengatakan maksud dan tujuannya datang menemui Master Lu di kediamannya. Tianxing ingin merekrut Master Lu sebagai ketua dari pavilion konstruksi dan membantu menciptakan mesin untuk desa Suan Huang. Dengan begitu Tianxing ingin mengetahui tanggapan Master Lu. Master Lu hanya terdiam sambil memegang cangkir minuman miliknya. Melihat Master Lu yang slow respon, Wen pun bertanya apakah Master Lu baik-baik saja. Mendengar pertanyaan Wen, Master Lu meminta maaf dan mengatakan bahwa dirinya sedikit tidak berfungsi. Di situ Tianxing nampak menyadari sesuatu yang aneh. Cao mengatakan bahwa jika Master Lu memiliki masalah, dirinya bisa mengatakan pada Tianxing. Wen menambahkan dirinya percaya bahkan Hu Bin ingin Master Lu bertemu dengan Tianxing. Jika Hu Bin dan Master Lu bisa membantu desa, itu akan menjadi sebuah berkah bagi desa. Mendengar permintaan serta permohonan yang diajukan Tianxing kepada dirinya, Master Lu mulai menjawab. Tianxing memiliki kemampuan dan ambisi yang luar biasa dari seorang kaisar. Maka dari itu Tianxing benar-benar layak untuk menjadi seorang penguasa. Namun Master Lu telah mengambil keputusan, jadi Tianxing tidak perlu mencoba meyakinkannya lagi. Mendengar Master Lu mengatakan dirinya memiliki ambisi seorang kaisar, Tianxing pun nampak memahami keresahan serta kekhawatiran Master Lu terhadap Tianxing. Zaman dulu pada periode musim semi dan musim gugur di tempat Lu Ban berasal, sering ada konflik antara feodal. Sedikit penjelasan nih guys. Feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan atau mengagung-agungkan jabatan dibandingkan prestasi. Lu Ban yang memiliki keterampilan sebagai tukang kayu hebat sering merasa terpaksa membuat senjata untuk para feodal dan kaisar saat melarikan diri. Peperangan brutal yang memisahkan dan menghancurkan itu semua membuat hati Lu Ban hancur setiap kali dia melihatnya.
Luban merasa seolah-olah itu adalah perbuatannya sendiri. Maka dari itu, setelah Luban menyaksikan kemampuan serta ambisi Tianxing untuk memperluas desa, dirinya takut Tianxing akan memanfaatkan kemampuannya untuk menghilangkan banyak nyawa seperti di masa lalu Master Lu. Karena Tianxing sudah menyadari kekhawatiran Master Lu, sambil menggebrak meja Tianxing mengatakan, sekarang waktu telah berubah dan monster-monster berkeliaran dengan bebas. Dengan keadaan itu, Master Lu ingin mengambil kesempatan itu untuk menjalani tahun demi tahun dengan damai. Namun Tianxing mendirikan desa Xuan Huang untuk melindungi sesama manusia agar tidak terbunuh oleh para bisk yang ganas. Tianxing meminta Luban untuk berkontribusi dengan bakat yang Luban miliki untuk keselamatan manusia, bukan untuk menjadi raja, memperluas wilayah dan memerintah semuanya. Sambil menggebrak meja lagi, Tianxing mengungkapkan dirinya mendirikan pengadilan dan sistem di desanya, mengumpulkan orang-orang berbakat supaya mereka bisa membangun tempat yang layak dijadikan rumah, dengan tempat yang layak dan nyaman. Itu semua diberikan untuk orang-orang berbakat seperti Luban yang ingin memiliki kehidupan yang damai, agar memiliki tempat untuk mengasah skill sendiri, serta sebagai tempat tinggal. Tianxing tidak memiliki niat untuk menyerang wilayah orang lain atau menjadikan orang-orang sebagai budaknya. Dan untuk gebrakan yang terakhir, Tianxing mengatakan dirinya ingin mengandalkan kemampuan Luban untuk mengembangkan mesin, memanfaatkan mineral ore dan jimat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat desa Xuan Huang, serta untuk membantu mereka yang terdampar di luar dan bertahan melawan penjajah yang memiliki niat jahat. Setelah Tianxing beberapa kali menggebrak meja sambil mengatakan maksud dan tujuannya kepada Luban, sambil menunduk ke arah meja, Tianxing berkata kepada Luban, "Bisakah kau keluar dari meja dan bertemu dengan Tianxing secara langsung?" Seketika dari dalam meja muncul seseorang sambil berkata, "Berhenti membanting meja, aku akan menyetujuinya." Sontak hal itu membuat kaget Cao dan Wen. Meja pun pecah dan muncul Luban yang asli dari dalam meja, sambil menutup kuping karena dirinya merasa bising akibat Tianxing yang beberapa kali menggebrak meja persembunyian Luban. Lalu akhirnya part ke-24 pun sampai sini dulu nih Sabreker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.